Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan seminar bisnis yang berjudulkan dari produk Ubi Madu Cilembu 69. Jadi langsung saja, seminar kali ini akan diisi oleh owner dari Ubi Madu Cilembu, yaitu Mas Yusfil. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada teman-teman semua telah menyempatkan hadir dalam acara pada siang hari ini. Oke, langsung saja ya. Kita buka bersama karena inti materi Ubi Madu Cilembu 67. Next. Oke, profil usaha. Nama 67. Owner saya sendiri. Bidang usaha itu makanan, jenis produk Ubi Madu. Kalau alamat itu di rumah saya sendiri ya. Untuk nomor telepon, alamat email, toko online jangan lupa dikunjungi beserta akun Instagram. Untuk tahun berdiri ini saya bukan raket ya. Saya merintis mulai tahun 2021. Oke, berkaitan dengan visi dan misi ya. Menjadi penyedia utama makanan di oven yang lezat, sehat dan lunak bergizi dengan beragam varian olahan di kemudian hari yang inovatif. Jadi kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan sehat konsumen dan mensejahterakan kaum lansia. Untuk misi usaha menghasilkan makanan dibakar yang enak, sehat dan bergizi serta menarik sehingga menyajikan konsumen, menyajikan layanan terbaik dan menyajikan berbagai bahan olahan kemudian hari. Oke, next mas. Oke, latar belakang ya. Pertama, di Jember itu jarang yang sekitar rumah. Soalnya lebih ke timur itu ubi Cilembu susah didapatkan. Mengingat jarang yang punya usaha ini, saya itu mendirikan di daerah Jember. Maka saya untuk berinisiatif untuk membuka usaha ini. Yang kedua, dari manfaat yang didapat dari kandungan dari ubi tersebut. Ubi Cilembu ini sangat istimewa ya dibandingkan dengan yang lain. Mengingat dalam yang jenis ini karena ubi ini di oven akan mengeluarkan jenis cairnya lengket seperti madu, rasanya manis. Smoothie ya. Terus madu ini alami yang bukan madu buatan, berfungsi untuk memperbaiki gizi bagi mereka yang kekurangan vitamin A dan menstabilkan kadar gula darah. Oke, berkaitan dengan gizi. Indonesia dalam website BPJS itu ranking nomor 101 dari 149 negara lainnya. Jadi kita itu kadar kualitas kesehatan itu masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Maka artinya kita ini kurang makan sehat. Jadi kebiasaan makan yang seperti makan cepat saji seperti itu. Contoh aja kemarin ada kasus berita anak balita atau anak kecil itu terjangkit penyakit diabetes. Anak kecil terjangkit penyakit diabetes, padahal kan umumnya diabetes itu terjangkit pada kaum lansia-lansia. Nah, diabetes ini terkena gara-gara kekurangan hormon insulin. Jadi hormon insulin itu fungsinya untuk menstabilkan kadar gula dalam tubuh kita. Tempatnya di, kalau nggak salah pengetahuan saya di pankreas ini ya. Pankreas. Nah, jadi dengan Anda semua atau kalian semua mengkonsumsi ubi madu Cilembu ini akan menstabilkan kadar gula darah Anda kalian. Bukan hanya itu, salah satu fungsi diet, alternatif diet, pengganti karbo juga ada seperti itu. Next mas. Analisis pasar dan pasar. Jadi usaha talo madu ini merupakan usaha sampingan ya dari beberapa usaha yang lain. Jadi untuk segi lokasi itu di perumahan lokasinya itu strategis ya, mengingat lokasi rumah saya itu cukup luas. Jadi saya untuk membuka usaha beberapa seperti servis elektronik, terus
budidaya ikan koi juga ada, terus apa dan lain sebagainya. Jadi untuk perkantoran, jadi rumah saya itu dekat sekolah dan perkantoran, juga letaknya pada kompleks perumahan yang padat penduduk, di mana notabene banyak kaum lansia yang suka gemar atau makan ubi taruhan-taruhan seperti itu. Untuk pasar menggunakan media online dan mulut-mulut. Media online ini seperti gini loh. Saya kan punya usaha RT RW net. Klien saya itu sekitar 150, jadi saya itu memanfaatkan klien saya untuk seperti lodging wifi itu. Nah, itu saya pasangkan pamflet atau flyer di wifi saya tersebut. Misal terkulat bayar, langsung ada notifikasi muncul pamflet tersebut. Oke, next mas. Nah, ini untuk analisis produksi. Pertama, bahan baku, kehabisan petani. Ini untuk arah flowchartnya. Jadi saya itu pesan dari petani langsung dari Cilembu. Jadi ada beberapa jenis Cilembu yang saya stok ya. Ada, kalau nggak salah sepengetahuan saya ada 5, tapi saya menyetok hanya 2, spek kios dan spek market. Langsung saja itu ada alat bantu oven kerja. Jadi setelah saya pesan harus pre-order dulu. Setelah orang itu pre-order, baru saya akan oven. Kemudian jelas seperti itu. Next mas. Analisis SDM, belajar lagi tata cara oven Cilembu. Jadi saya sangat sulit untuk mengeluarkan produk ketika ubi itu menyelimuti keseluruhan. Pak? Iya. Ubinya kadang saya oven itu hanya beberapa saja, tidak keseluruhan. Itu mungkin harus pakai oven otomatis begini. Soalnya kan tiap 5 menit itu harus diulang-ulang seperti itu. Kurangnya tenaga yang ada untuk oven. Terus tidak ada penyusunan laporan keuangan yang baik. Soalnya semua usaha ini itu uangnya berasal dari usaha saya seharusnya. Harus lebih teliti untuk memilih supplier. Nah ini kemarin ada kasus saya itu pesan, ternyata ubi yang saya pesan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Seperti ubinya kekecilan dan banyak jamurnya. Seperti itu. Oke, rencana pengembangan berhubung saya ini cukup baru ya. Sementara ini bisnis yang kami jalankan hanya masuk ubi bakar Cilembu saja, baik matang maupun mentah. Mungkin kami akan berinovasi sehingga tidak menjual ubi Cilembu bakar saja, melainkan keripik Cilembu dan aneka makanan dengan lainnya yang berbahan ubi jalan ini. Sisa ubi dijadikan pupuk alami buat penggemuk hewan ternak. Sisa ubi kayak kulitnya itu bisa dijadikan alternatif untuk membuat bahan makanan untuk hewan-hewan ternak. Langsung selanjutnya itu ikut bergabung dalam PT ya, biar semakin besar dan meyakinkan konsumen. Saya akan ikut bergabung dalam PT ini. PT lah ada. Nah ini untuk aspek keuangan, dari mulai tahun 2021 saya itu memesan kurang lebih setengah ton dengan harga 4.250.000. Ovennya senilai segitu ya, packing, bibit makanan.